anak-anak.
Belum beringat. Lihat tuh tendangan masuk. Di blok tadi saudara-saudara. Anak-anak Mamos sebuah dari nyaris 10 menit pertandingan berlangsung, sudah menit ke-9. Skor sekarang sudah 1-1 setelah PSRKS tadi membuka skor lebih dulu. Kemudian diimbangi oleh anak-anak sebuah tekanan, sebuah tendangan balik anak-anak PSR. Dipotong lagi, sayang sekali semua. Ini serangan silih berganti kayak jualan. Sebuah kesempatan syuting. Apakah sebuah kesempatan? Oleh kiper EKS, PSR EKS, Revolino Santiago. Sebuah peluang tadi tercipta. Ya, para pemirsa Info Sumbar TV di mana saja. Kita semifinal pertama Liga Nusantara Zona Sumatera Barat. Liga Futsal Zona Sumatera Barat pertama, di mana nanti semifinal kedua akan mempertemukan tim SS Kota Pariaman dengan tim asal Tanah Datar. Pertandingan sudah memasuki menit ke-11, menit ke-10 ya, di waktu normal. Kita lihat build up coba dibangun oleh anak-anak PSRKS. Sebuah terlibat terobosan langsung. Nyaris saja. Sayang sekali umpan sang kiper Sandi Trisudel lebih melebar ke sisi kanan pertahanan PSRKS. Anak-anak PSRKS lagi-lagi coba build up serangan dari bawah. Coba bersabar, membangun serangan, silih berganti, mengisi ruang yang kosong untuk membuka kesempatan. Umpan 1-2. Ya, sebuah upaya serangan, umpan melebar ke kiri. Ada serangan. Mungkinkah? Blocking Sandi luar biasa. Menit pertandingan Liga Futsal Nusantara Zona Sumatera Barat, masih skor 1-1 babak semifinal pertama Zona Sumatera Barat tahun 2023, di mana nanti sang pemenang akan lanjut ke fase nasional untuk mengambil tempat terhormat di Liga Pro Futsal Indonesia. Para pelatih terus memberikan instruksi anak-anaknya untuk memainkan strategi dengan sebaik mungkin, bersabar, tidak terburu-buru. Sebuah serangan balik anak-anak PSR sekarang. Sebuah teman. Blocking ref. Luar biasa. Kiper harus setidaknya ada 3 kali save. Revo mengamankan gawangnya untuk tidak menambah kebobolan setelah kebobolan tadi di menit ke-6. Lagi anak-anak Famos membangun serangan. Geser ke depan. Lain kanannya. Direbut tadi coba-coba. Dua upaya sudah berlangsung. Lebar sedikit saja di sisi kanan Sandi gawang. Di sisi kanan gawang Sandi. Pemirsa Info Sumbar TV dimanapun Anda berada, tayang langsung ini hanya satu-satunya ada di Info Sumbar. Jadi saya pikir tetap akses, tetap ikuti perkembangan di Info Sumbar TV. Dimanapun Anda berada, di wilayah manapun, di Amerika, di Maroko, silakan nonton. Ada pecinta PSR Singkuas, sempat lagi, lagi buah blocking. Oleh Sandi, kiper Famos. Isi plank kiri, anak-anak Famos menemukan serangan dari sini, kembali lagi ke bayang, sebuah pressure. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam saja. Bukan, ini sepak ini futsal, bukan lemparan ke dalam. Coachnya ketawa. Ya, kita bikin happy aja. Jangan terlalu tegang, biarlah mereka yang tegang di lapangan. Penonton di oh my god. On demand. Membentur gawang, sebuah upaya dari anak-anak Famos di menit menit ke-12. Sebuah benturan, hati-hati, nggak usah berkelahi di sini. Tetap padukan semangat, jaga emosi. Bagus sekali, cakep. Semua gol! 2-1
juga tuh anak-anak PSR. Diciptakan oleh pemain bernomor punggung 4, Vanzola Novidarma. Vanzola sudah 2-1 saudara-saudara di menit ke 16 sepertinya. Kick off-nya tenang langsung sih dengan keluar lapangan. Time off. Ya, time on. Langsung langsung berbalas. Langsung 4. Mas Ilahi. Tidak menunggu lama. Kurang dari 30 detik. Skor kembali berimbang. Sementara 2-2. Makin ketat pertarungan, jual beli serangan sambil menata pertahanan terlihat pada pertandingan yang berlangsung di satu-satunya lapangan yang memenuhi standar di Sumatera Barat ini. Rafali Futsal bypass. Di lapangan ini pernah berlaga pertandingan futsal level internasional. Tim-tim asal Brunei pernah bertanding di sini. Tim asal Malaysia juga pernah bertanding di sini dalam sebuah event bertajuk Rafali Futsal Cup. Ya, sebuah time out diminta oleh tim pelatih Famos FC. Apa strategi yang mereka lakukan? Taktik yang mereka akan silakan terus membongkar karena 2 kali mereka tertinggal, 2 kali mereka menyamakan kedudukan. Apakah kebijakan mereka yang akan leading dulu kegagalan sama menyaksikan pertandingan usianya mencapai nyaris 13 menit 7 menit 20 detik waktu tersiksa. Arahan dari masing-masing pelatih. Pelatih Famos nih, Raffiandi. Harus begini, harus begitu ya. Sayang saya bukan pelatih. Pelatih saya suruh aja keluar. Tebak. Ya ini. Baik, waktu tempo sudah berakhir. Kita lanjutkan pertandingan. Ini Trude dan Sisa babak pertama. Skor sementara masih imbang 2-2. Cerlit menyamakan kedudukan sehingga masih sekarang sama-sama berbagi angka 2 sama-sama 2. Pertandingan kali dimulai, build up dari arah kiper ke depan. Gagal. Sang penyeimbang skor Mas Wiridan Ilahi tadi menguasai bola. Giliran anak EKS, PSR KS, build up lagi dari buka ke tengah. Direbut, hati-hati. Kita komunikasi salah mengambil keputusan dalam sepersekian detik saja. Berakibat fatal untuk tim. Formasi 4, formasi ketupat ya. Saya bilang ada formasi ketupat posisi pertahanan. Coba diterapkan. 1, ada jangkar di tengah. Direbut oleh Dandi. Apakah ini sebuah peluang bisa dikonversikan menjadi gol? Nyaris saudara. Masih bola keluar. Ini dia, di layar kacanya terlihat bagaimana pertarungan 2 tim. Tim besar di Sumatera Barat, PSR EKS, dan tim Famos yang memang sudah langganan berbagai turnamen. Mereka sudah mempersiapkan tim sejak beberapa yang lalu menghadapi event seperti ini. Event bergengsi, paling bergengsi di tengah minimnya event-event keren di Sumatera Barat. Liga Nusantara event resmi Asosiasi Futsal yang nantinya di mana yang juara akan merasakan bertanding di tingkat nasional, memperebutkan
kursi tempat-tempat lowong menuju Liga Pro. Ya, direbut PSR Futsal. Oh, blocking lagi, sebuah upaya blocking yang bersih. Oh, sebuah kesempatan, mungkinkah? Oh, bersabar dulu, Romi. Jangan buru-buru, Romi. Kuasai bola sekian detik, baru tentukan arahmu tujuan. Tapi itulah futsal, kurang dari sepersekian detik Anda harus mengambil keputusan. Mau tendang langsung, mau kontrol dulu, apa umpan kepada teman-temannya. Lagi, kita lihat organisasi tim coba dibangun perlahan ya dari anak-anak PSR ini. Mereka tidak ingin terburu-buru, tapi berbeda dengan Famous, langsung begitu dapat bola langsung melakukan pressure ke depan. Out ternyata. Nah, menariknya PSR selalu menyisakan satu pemain di barisan belakang, dan ketika Famos ya meninggalkan satu orang pemainnya di sisi belakang untuk menjaga pertahanannya, untuk bertahan. Nah, ketika PSR dia lebih cenderung membangun organisasinya bergerak berempat bersama untuk masuk area pertahanan. Berbeda dengan Famos, itu menyisakan satu. Kita lihat sebuah upaya sekarang. Mungkinkah? Oh, sebuah kesempatan lagi, sebuah tekanan pressure lagi, PSR pada sepak bola masih dikuasai oleh Ahmad Dafa. Tekanan dari sisi kanan pertahanan. Oh, sebuah kesempatan ada. Oh, Gilang masuk. Pertandingan langsung Nomor 9. di menit ke-15 sekian detik. Gilang Alian Bimo. Skor dari 2-3 untuk PSRKS. 2-3 skor, sementara PSR kembali leading seperti yang kita sampaikan tadi, ketika mungkin menjadi proses leading lagi, terus penyimbangan lagi. Mungkin saja itu semua terjadi, dan sekarang sudah terjadi ketika PSR kembali leading, kembali unggul satu gol dibanding lawannya Famos. Ini dilakukan kembali, apakah ini sebuah kesempatan? Sebuah sekelibat situ. Ada tekanan 2 melawan 1 pada siapa melawan. Dibersihkan saja areal pertahanannya ketika sudah lewat dari penguasaan kiper. Lagi tekanan direbut oleh guys. Sebuah serangan balik. Shooting langsung. Sempat dapat. Ini lagi. Kali ini giran PSR. PSRKS meminta time out. Entahlah apa yang terjadi. Oke, salah satu pemain PSR lihat lapangan ya, dapat dari sebuah benturan tadi, sebuah upaya yang ya Gilang sepertinya pencetak 2 gol ya Edo ya, Gilang ya. Terus memberikan instruksi pada anak-anak yang berikan tekanan-tekanan instruksi agar dia pas konsentrasi ya dengan waktu yang sangat pendek. Sebuah tekanan-tekanan yang memberikan penyemangat. Ini bagaimana Famos yang lebih kalem sepertinya. Oh, ada pergantian penjaga gawang. Dia masuk. Entah apa strategi dari Trimadi mengistirahatkan Red, tapi dia lebih untuk menyelesaikan pertandingan saat kurang dari 4 menit di babak pertama ini. Saat suhu yang cukup panas ini tercatat di Ravelli Stadium, 30 derajat Celcius, sebuah kondisi yang sangat luar biasa ya. Menguras keringat, dehidrasi tentu harus diperhatikan. 30 derajat Celcius itu nggak gampang. Kalau direndam telur agak 30 menit itu mateng. Minimal telur sepalo mateng. Minimal lagi telur puyuh. Apa yang terjadi? Masih belum. Kita lihat wasit.
Wasit, apa yang terjadi kira-kira nih, Sid? Ada yang licin ya, tergelicik ya. Bisa tergelicik nanti. Ya, saking panasnya dan berleak-leak lah keringatnya, bisa terjerembab, tergerubuk dan terduduk. Ada permintaan dari kiper Prasetyo yang baru saja dimasukkan, minta dipel arealnya. Kalau enggak nanti dia takut tergelicik. Lagi pertandingan kembali dimulai. Kita lihat berbeda ya ketika PKS membangun serangan, build up perlahan, membangun lini per lini dari buka areal lagi sambil mencari peluang, mencari penempatan posisi pemain. Beda dengan Famos yang begitu dapat langsung melakukan sebuah tekanan. Ini lihat, kita lihat sebuah kesempatan salah. Ada kesalahan tadi, sepertinya umpan dulu ke belakang. Nggak ada ngeblok. Masih kan tendangan pojok. Corner kick untuk Famos, bukankah menjadi gol? Ada konversi. Body charge, sebuah tendangan langsung upaya. Sebuah Prasetyo gagal mengontrol bola dengan baik. Seperti yang kita bilang, mereka mampu. Famos mampu memanfaatkan keadaan hingga kembali menyeimbangkan keadaan, menyamakan kedudukan. Ingat sekali 3-3, belum satu sebuah tendangan. Lagi giliran Famos. Kita lihat tidak ada permainan di belakang. Mereka tidak ada langsung build up ke tengah, langsung build up ke depan. Tidak ada Prasetyo membayar keraguan pelatih mungkin satu. Tadi salah mengontrol bola. Save yang luar biasa dari Prasetyo. Sebuah tendangan lagi kembali. Terblocking lagi. Saja. Oh my God, on the Monday Tuesday. 2 menit 30 detik pertandingan tersisa. Apakah akan kembali pertandingan sangat sengit itu? Leading 1, kembali disamakan lagi. Leading 1, kembali disamakan. Menarik. Sampai bocor bolanya. Saking kencangnya tendangan-tendangan para pemain ini. Ya, sebagian lagi nanti akan dimanfaatkan sepertinya. Ada bocoran ini pemain-pemain yang akan dipersiapkan menuju PON. Sebuah umpan terobosan. Langsung sebuah upaya. Terkalam, saya tidak bisa melaporkan dari sini. Kembali PSRKS build up serangan kiri kanan kembali. Nah, bagaimana dia mengorganisasikan, bagaimana dia begitu sabar ya, sambil mencari waktu luang, tempat luang dan kosong. Berbeda dengan Famos. Kita lihat langsung pressure ke depan. Sebuah pembedaan taktik dan strategi dari yang dirancang oleh masing-masing pelatih. Jadi dia kalau PSR ini membangun serangan tuh perlahan. Membangun dari bawah, build up, lebarkan bola ke kanan. Beda dengan Famos. Famos dia direct. Hanya menyisakan satu pemain di belakang, langsung direct ke depan. Ini sepertinya sebuah strategi ya. Main cepat gitu loh. Cepat. Kemudian kalau dia main kaki ke kaki dulu, membuka ruang. Dia membangun proses ya. Ini tipikal Trimadi sepertinya ya. Karena ketika dia memimpin tim EKS saat menjuarai Liga Info Sumbar beberapa waktu yang lalu, ya mainnya sabar. Akhirnya membalikkan di game terakhir, dia membalikkan ke kedikdayaan tim Kota Pariaman yang sejak pertandingan pertama memimpin. Info Sumbar tadi. Coba upaya blocking. Saja Prasetyo. Save kedua. Setelah di save, gagal tadi mengontrol bola. Tenang, kick in ya sepertinya ya. Kembali lagi. Ini ada serangan kembali balik ya. Ada kesempatan di bawah. Blocking.
Joaquin Prasetyo membuahkan tendangan pojok ya. Untuk anak-anak Famos, apakah mampu membalikkan keadaan dalam 1 menit waktu tersisa? Kick in. Terhadang satu pemain PSR. Gilang menunta di depan, antaran bola. Oh, gagal saja barusan. Andada Farhan menguasai bola. Kita lihat bagaimana. Ini tidak terburu-buru ke depan. Kita lihat ke belakang dulu. Lihat temannya. Sementara posisi nyaris kesalahan. Sebuah kesempatan. Ada kesempatan. Hey! Menyisir sisi kanan gawang Prasetyo. Selamatlah gawang PSR dalam sebuah serangan balik ketika salah satu pemainnya gagal mengontrol bola hingga direbut oleh pemain Famos yang dengan cepat lakukan serangan ke sisi kanan pertahanan PSR. PSR lagi-lagi bersabar. Coba lihat, kita perhatikan, bersabar mereka build up serangan dari kiri ke kanan, balik ke tengah, umpan. Sebuah kesempatan, mungkinkah? Dibuang saja. 21 detik pertandingan tersisa. 19 detik 18. Lewati satu pemain. Oh, salah pengertian, salah umpan. Ada 12 detik saudara-saudara. Jika nanti dengan babak kedua berakhir, akan ada extra time 2 kali 3 menit. Ya Sid ya. 2 kali 3. Boleh tambah enggak? Detik tersisa, sebuah kesempatan. Mungkin nggak? Sebuah kesempatan. Oh. Dan pertandingan babak pertama. Skor 3 sama. Pertandingannya sangat sengit. Untuk sementara kita jeda. Di laga ini beratnya berapa lama, Edo? 5 menit ya, 5 menit waktu digunakan untuk recovery pemain, pindah posisi. Dan dulu siaran langsung kami di stadium yang akan disiarkan sampai hingga ke Afrika, ke Maroko, ke Sudan, sampai disaksikan tim Barcelona. Kabar ini disaksikan sampai ke Barcelona, ya kan live disaksikan sampai ke Barcelona, sampai ke New York. Coba Islamabad, dari Sudan. Kita bisa diakses ke Timor Leste. Mungkin internetnya masih agak masalah. Andaikan pemirsa dapat melihat bergairah, sangat bergairah, berkeringat, hangi. Tanpa Sekian dulu, kita jeda dimanapun Anda. Mande.
Pemirsa, kita kembali ke layar atau laptop Anda. Kita lihat ada head ke ini menyambangi Famos. Sekarang Nil tampak sedang bersama PSR. Tahu tuh bagi-bagi apa coach instruksi, memberikan instruksi, dia tidak mau. Bersiap menuju kick off babak kedua. Skor sementara sama kuat 3-sama. Sekarang PSR di kamera Anda, sementara Famos ada di sisi kanan. Saudara kalian, tidak lama lagi laga akan segera tos-tosan. Nil Maizar tampaknya sedang memberikan racun-racun semangat. Nah, untuk pemain PSR, jadi jangan salah, Maizar sebelum ke PSR sudah juga mampir ke teman-teman di Famos. Jadi supaya tidak salah interpretasi publik yang menonton siaran live Info Sumbar, kali ini Nil juga memberikan support untuk Famos ya. Famos sambil foto bareng tadi, momen foto bareng. Semoga jadi penyemangat kedua. Kalau sebelah-sebelah aja masalah itu. Baik kepada tim PSRKS supaya segera Kita lihat di Anda Famos lapangan 4 orang pemain untuk bisa menuntaskan pertandingan 20 menit babak kedua. 20 menit babak kedua yang sangat menentukan menuju partai puncak Liga Futsal Nusantara 2023 zona Sumatera Barat. Siapapun nanti yang akan siapapun yang akan memenangkan perlaga ini nanti akan berlanjut langsung ke partai puncak final. Tidak menunggu lama, besok langsung final ya. Jadi mereka masih kejang-kejang, urat-uratnya mungkin ada yang putus-putus, harus disambung juga malam ini. Ya, dari bangku cadangan, bench pemain Famos teriak-teriakin teman-temannya, semangat. Kick off ala Famos. Shoot langsung, mencoba menghadang, sebuah tendangan langsung. Prasetyo menguasai bola dengan baik. Sekarang PSR KS ada di sisi kiri layar Anda. Kita lihat lagi build up mereka satu persatu sambil mau memancing pemain-pemain Famos naik ke depan. Kita lihat lagi, begitu sabar mereka memainkan bola. Bola keluar, Gilang tadi gagal mencoba melewati main Famos, main bernomor punggung 12 Doni Afrizon. Belakang dulu, kita lihat build up lagi dari sumbu pertahanannya. Panzola sepertinya memang ditempatkan. Sebuah salah strategi, salah. Blocking ketat. Belakang lapang, kick in, main PSR. Ketika bisa balik badan, ada kesempatan balik badan untuk syuting, tapi sayang bola langsung dicuri, dibuang oleh pemain Famos. Kicking lagi untuk anak-anak PSR EKS. Kita lihat formasi pertahanan mereka membentuk arah ketupat. Buah upaya tendangan langsung, membentur pemain Famos. Tendangan apa itu? Kevin. Lalu sebuah serangan balik. Famos
Shooting langsung. Dihadang tadi. Serangan balik. Ini masih dikuasai oleh Ananda Farhan. Kembali ke belakang. Kontra bola lagi. Vanzola. Potepan di sini. Cutback-nya gagal menemui Gilang. Gilang lagi ke sebuah kesempatan. Adakah kemungkinan? Putus aliran bola. Seperti putus aliran cinta yang dirasakan oleh Simu yang meninggalkanmu malam ini. Vanzola membangun serangan. Lagi titik tumpu arah tangan kepada Gilang. Dan pemainnya dipanggil ofisial dari FTD Futsal Tanah Datar. Pemain 3 menit pertama pertandingan, nyaris begitu masih hati-hati. Mereka coba memanfaatkan setiap kelengahan. Ada apa yang terjadi dengan ini sebuah jadwal pertandingan yang maha ketat ya. Bilang juga kalau dia lolos ke final, timnya lolos ke final, nanti kalau dia menang, itu lain lagi pressure-nya. Saudara-saudara sekalian, pemirsa Info Sumbar TV dimanapun Anda berada, di London, Unggul Hitam, baik yang di Maroko. Ya ini lagi titik tumpu serangan adalah Gilang. Harus ini juga menjadi perhatian oleh coachnya, coachnya PSR, karena Famos itu sudah membaca karena titik tumpu serangan itu adalah Gilang. Ada inovasi ini coba lihat, kan kita lihat build up-nya begitu cepat, transisi dari menyerang begitu cepat. Lagi tidak mau dia ke belakang, berbeda dengan memberi. Famos lagi membangun. Sayang sekali. Nah, berbeda nih gaya anak-anak PS. Nang dulu di belakang, lihat teman-temannya atur posisi ke bola. 3 orang di belakang masih perlahan ke depan. Sekarang sudah ada 8 orang pemain yang ada di daerah pertahanan Famos. Gilang coba mencari ruang ini ya, tapi gagal kolongnya. Kolongnya ada tikus. Upaya. Nah, giliran sabar. Di luar. Kania kecil wasit. Jan Mada. Basalam cik lu. Ya, kita lihat Kremadi tadi memberikan anak-anaknya tenang. Tenang. Dan sebuah shooting. Blok. Gilang lo nggak tahu nih, Gilang cuma masa menjadi pertama melebar ke kiri, coba melewati satu menyentuh gawang, shoot, salto, tendangan salto akrobat yang maha kanan Famos, tapi hanya melintas di sisi kiri tiang gawang Famos. Lampung jauh ke depan, tidak terjangkau oleh lapisan kulit atas kepala pemain Famos tadi. Pemain bernomor punggung 11 mencoba menyambut. Nomornya nggak ada di sini nomornya. Nomor berapa itu Bapak? Ais. Enak nampak Ais di wasit. Pada Ais tadi ya. Ais ya. Ya, kita mencoba menangan masa lalu.
Ya, plus together kata Coach Ed. Dan kita di tanah lap gitu. Semua Aris. Hah? Kick in, langsung di tangan Prasetyo, langsung bergerak pada Gilang. Gilang blok. Ada umpan pada jam. Blok kesempatan. Sebuah masuk. Masuk saudara. Karidato Ambia. Saat pertandingan berusia 5 di babak kedua sedang langsung, itu mungkin instruksinya. Nah ini untuk anak-anak anak-anak PSR bisa mempertahankan kondisi, bisa mempertahankan keunggulan. Serang balik sekarang Famos. Gagal barusan saja. Ini dia, kita lihat EKS kuasai bola tenang-tenang sementara anak-anak Famos lebih cenderung menunggu ya, tidak melakukan pressure ke daerah pertahanan. Nah ini dia, sebuah kesempatan. Ada kesempatan gawang kosong. Tidak terburu-buru mereka. Nah, ada benturan antara kiper kartu kuning ya. Benturannya berbuah kartu kuning. Pemain bernomor punggung 11 dihadiahi kartu kuning Kevin Marcelino. Bukan Marcelino. Pemain timnas langsung jauh ke depan. Siapa yang dituju? Tak jelas. Bola bergulir cepat ya, jadi saya susah mengimbangi siapa-siapa pemain-pemain tersebut. Lihat stylenya langsung naik ke awan. Nggak tunggu lama. Kita lihat nih bagaimana build up-nya anak-anak SR. Perlahan, buka kiri, buka kanan, kembali ke tengah. Nyaris ketika Kapan Rahmat Dava membuka ruang untuk umpan bola dari daerah kiri pertahanan Famos, tapi blocking kiper Sandi terbuka. Sebuah kesempatan lagi. Terarah di sisi kanan. Nyaris salah. Oh my god. Nah, kita lihat cutback ke belakang dulu. Tidak mau terburu-buru. Mereka menjaga area, menjaga keseimbangan kiri kanan. Sebuah serangan, sebuah upaya. Saudara-saudara nyaris. Prasetyo Adi sekarang menunjukkan kelasnya. Mungkin tadi pertama baru belum satu masuk dapat pressure gak gugup ya. Tapi setelah sekian lama pertandingan Prasetyo sudah menunjukkan kemampuannya. Famos. Lagi serangan Famos.
nyaris. Itulah main trapesium empat pemain pertahan dengan pola tenang. Edo, awas Edo, saya kalam. Nah, sembarangan. Bangsa kok cepat mati. Tangan bebas. Oh, membentur. Hilang coba menguasai keadaan. Memang harus dijaga anak-anak PSR dan Amos ini. Pertandingan sudah berjalan 9 menit. Kick in. Gilang tarik lagi ke belakang, coba delay lagi, atur lagi serangan. Gilang coba mengontrol umpan langsung. Gila, nyaris. Terus mencoba mencari kisi-kisi lubang tikus untuk menembus pertahanan PSR. Gagal tadi anak-anak Famos, sekarang giliran Pak mereka. itu dia apa namanya untuk lo skin jat gitu, jangan itu skin lain trik-triknya ya. Radu mainnya. Ya, saya melewati bola. Pulang. Di atas rata-rata apa? Rata-rata air. Pemirsa Info Sumbar TV yang menyaksikan semifinal pertama Piala Futsal Nusantara 2002 mempertemukan Padang dan Famos C yang sekarang masih berkedudukan dengan skor 3 untuk Famos. Saat pertandingan sudah melewati 10 menit pertama, paruh pertama, PSR masih unggul 4-3 tim Famos. Ini dua kesempatan, mungkin akan dilakukan syuting. Mungkin. Aduh. Belambim. Ayo jabat tangan. Lebar lagi, buka ruangan. Kontrol lagi, mungkinkah menembus area pertahanan. Melewati satu pemain, sedang balik sekarang Famos untuk melaju cepat. Pada siapa di kiri pada pertahanan PSR. Bola muncul keluar lapangan dan ada time out. Permintaan dari anak-anak tim pelatih Famos ya. Menjelang ke depan ya. Para pelatih
9 menit, 6 menit lagi ya, Edo ya. Waktu bersih ya Pak Haji ya. Sebelah saya nih ada Ketua Asosiasi Futsal Sumatera Pak Haji menemani saya untuk kejelasan ini. Ada 9 menit waktu bersih. Sekarang 4-3 untuk PSR. Saya kira mungkin nggak mereka main power play nanti 3 menit. Apakah akan melakukan power play? Apakah mereka isi gol yang menambah? Jangan. Oke, analisa Pak Haji ya. Ini gambling kan? Baik, waktu tepat sudah berakhir. Iya. Lanjutan pertandingan. Lanjut. Ya. Yang tertinggal saja. Mereka akan menyiapkan konsep mana nanti kipernya memperkuat serang. Kita lihat, masih ada 9 menit pertama. Ya. Ya. Jadi tidak asal power play gitu loh. Kalau tim mereka tidak mempersiapkan, tapi saya pikir mereka pasti mempersiapkan Baji ya. Ya. Tapi saya yakin mereka akan mempersiapkan nih, karena ada estimasi mempersiapkan ketinggalan gitu. Ini sebuah serangan lagi anak. Blocking. Jalan. Nah, ini makin dekat kemungkinan kemungkinan Moss menyiapkan power play. Bukan Power Ranger ya. Jangan salah. Ini power play. Kalau pengen Power Ranger cari di YouTube banyak tuh. Jangan ikut-ikutan. Itu cek aja pertandingan. Kom ini ikut-ikutan komentar lagi. Potong honornya Pak Haji. Gila, kata Pak Haji nih, bocoran ya. Yang alamat bermat calon pemain Sumatera ke PON ya Pak Haji. Yang sedang disiapkan ya. Oke. Makanya Pak Haji duduk sebelah saya nih. Kasih info, tambah-tambahin info. Jadi para pemirsa dimanapun Anda yang berada, nyaris tadi. Sudah menyisakan 7 menit ya. 7 menit waktu normal. Mungkinkah ada perubahan? Famos mempertahankan. Wah, serangan balik. 1-on-2. Umpan di mana? Sebuah kesempatan. Tidak masuk. Tidak masuk. Ada sebuah kesempatan. Upaya 1-on-2. Tinggal hanya misalkan kiper tadi. Tapi anak-anak PSR gagal tambahan. Gagal memperbuah. Sebuah serangan balik tadi menjadi gol. Lagi sebuah serangan balik. Sebuah serangan balik. Lagi-lagi tekanannya. Ya Allah.
Mande Tuesday 3 kali berturut berikan pressure 3 kali membuang kali kesempatan itu kayak saat mereka tinggal berhadapan dengan kiper 2 pemain PSR. Bang! Saya bilang juga apa juga jadinya. Ada margin 3 gol. Ada margin 3 gol. Sekarang margin gol 3. Nah, kita lihat bermainnya perlahan, bangun serangan dari bawah, lini per lini. Terlalu kesempatan lagi dan gol ke-7. Itu dia salah gol lumayan ya. Meminta pelaksana pertandingan untuk mengelap ya. Pel. Diminta panggilan atau persalin. Ya, mana nih? Tuh. Lapangannya dilap dulu. Dibersihkan dulu karena ada goresan keringat tadi. Untuk main ya. Kepada futsal tanah datar segera menyerahkan daftar susunan pemainnya untuk laga kedua futsal tanah datar dan futsal Sadayuang sudah dipanggil untuk bersiap-siap ya, karena 10 menit setelah laga ini akan masuk laga semifinal kedua. Satu kaki pemain tim PSR EKS ini sudah ada di babak final ya, karena ada margin 4 gol di babak kedua ini yang mereka ciptakan, sehingga peluang mereka untuk ke final menjadi lebih terbuka. Peluangan di menit ke-16 anak-anak Famos memperkecil margin ya menjadi 3 gol.
Nah, berbeda nih 5 menit terakhir ini. Berbeda ya, 5 menit terakhir kita sudah ketinggalan. Famos lebih cenderung pressure langsung, tidak menunggu daerah pertahanan, tidak membiarkan anak-anak PSR akan bola. Jadi pressure. Jadi memang ada kepanikan di sisi kanan PSR. Coba lihat, kita lihat. Memang ketika ada pressure langsung dilakukan anak-anak Famos, anak-anak PSR jadi kewalahan ya. Wah, upaya. Nah, ini strategi ya, strategi mereka bagaimana mengolah bola, uang untuk memberikan open pikirkan. Ada perubahan strategi di daerah pertahanan ya. Umpan langsung ke depan. Waktu tersisa keputusan dari pelatih merubah strategi, menyiapkan strategi power play di saat mereka sudah punya margin 3 gol karena ada serang balik ya, posisinya pemainnya sudah ada di depan. Balik lagi Famos memberikan tekanan ke PSR, pressure lagi. Ketinggalan margin 3 gol ini, margin 3 gol ini membuat Famos terus coba syuting. Deflection tadi. Anak dari waktu itu ada 2 menit 32 detik waktu. Strategi play kita belum melihat tanda-tanda itu karena kiper masih itu saja. Wasit sudah oleh PSR tadi untuk anak-anak ini kembali ke enak lihatnya Mario. Kan PSR polanya lebih bertahan, membangun serangan perlahan. Nah, buktinya Famos bisa membuahkan 2 gol. Tadi sejak di babak pertama mereka membiarkan Famos membiarkan PSR membuild up serangan. Tapi ketika ada mereka panik. Nah, ini pressure-nya luar biasa ya. 2 menit tersisa, pressure, build up serangan, dan dibiarkan saja. Kayaknya sudah memakai power play ya, tapi memang kipernya memang sudah punya kemampuan sendiri menjaga areal. Saya nggak tahu posisinya Famos ini seperti ini gitu.
Saya bilang tanggung jawab. Salah satu pemain gagal, bahkan membuat kesalahan ketika bola ya akhirnya jadi tanggung jawab dia. Terbuka. Nyaris. Kencang sekali. Nah, mereka langsung pressure, 3 pemain langsung sama-sama pertahanan PSS. Langsung direct ball ke atas ya. Nah, nggak bisa nih mainnya. Langsung. Dibuang saja. Salah satu pemain. 2 gol margin. Itu kok ditinggalin sendiri tuh. Di bawah 1 menit, skor ada margin 2 gol. Mungkinkah? Sekarang bentar lagi. Di bawah 20 detik, bola justru sedang dikuasai oleh PSR untuk memberikan tekanan kepada Ais. Bukan Ais. Serangan baik sekarang anak-anak PSR, sebuah kesempatan. Jarak. 10 detik tersisa. Sebuah kesempatan terakhir. Bang saja. Tiga dan berakhir sudah laga semifinal PSR KS. Skor 7. Anda memberikan warna baru bagaimana? Teringat Anda. Dan pada sesi memperebutkan peringkat ketiga yang akan datang. Baik, silakan bersalaman semua pemain dan semua. Langsung ke peluk. Terima kasih kepada Demikian laporan di Raffles. Lapor untuk semifinal kedua yang akan mempertemukan 2 tim asal luar Kota Padang, yakni SS Kota Pariaman dengan tim apa satu lagi ya, Tanah Datar ya, lupa saya. Demikian laporan kami, sampai berjumpa 10 menit yang mendatang. Salam olahraga.